Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat risoles mayonnaise. Camilan dengan cita rasa gurih dan kaya dengan protein ini cocok sebagai kudapan penunda lapar. Dan paling enak dinikmati ketika hangat, lumernya, creamy-nya akan menjadi seenak itu. Resep yang saya buat ini adalah andalan saya ketika berjualan. Dengan adonan mayones yang saya masak dengan mencampurkan bahan-bahan lainnya dan kulit risol yang lembut serta tambahan sambal cocolan yang saya racik dengan menambahkan bumbu-bumbu lainnya. Juga tips dan trik ketika mengisi dan menggoreng risoles supaya tidak pecah dan menggelembung cantik. Yuk langsung saja saya akan membuatnya. Dan berikut adalah bahan-bahan yang saya pergunakan. Pertama, saya akan buat sambal cocolannya. Ada mayones yang saya campurkan dengan saus tomat dan saus sambal. Dan saya tambahkan lada bubuk dan kaldu jamur dengan komposisi yang sudah saya sesuaikan rasanya. Sebenarnya selain sebagai cocolan, saus ini juga bisa digunakan sebagai isian risoles pengganti mayones. Dan berikut adalah bahan-bahan untuk campuran mayones. Pertama, ada mayones merek Maestro, creamer kental manis, susu cair full cream, maizena, dan air untuk melarutkan maizena. Oh ya, pada video ini semua bahan saya buat untuk 2 resep. Jika ingin membuat 1 resep, silahkan lihat di deskripsi box. Selanjutnya, di dalam pan saya tuang mayones, creamer kental manis, dan susu cair. Saya aduk hingga larut dan tercampur rata, baru kemudian saya nyalakan api kompor. Kemudian saya lanjutkan proses memasak. Setelah campuran hangat, masukkan larutan maizena. Bila perlu, matikan apinya untuk menghindari larutan bergerindil. Baru setelah tercampur, apinya dinyalakan kembali. Masak terus hingga kental dan meletup-meletup. Matikan apinya dan tutup permukaannya dengan plastik dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya adalah membuat adonan kulit risol. Dan berikut adalah bahan dan cara membuatnya. Pertama, dalam wadah saya pecahkan telur satu persatu, garam, dan minyak goreng. Fungsi minyak di sini adalah melembutkan tekstur kulit risoles selain tidak mudah lengket baik pada penggorengan maupun ketika ditumpuk dengan kulit lainnya. Kemudian saya tambahkan air sambil terus dikocok dan tercampur merata. Saya tambahkan tepung tapioka yang dapat menghasilkan kulit risoles lebih elastis dan sedikit kenyal. Dan secara bertahap saya masukkan tepung terigu. Tepung terigu yang saya gunakan di sini adalah protein tinggi yang akan menghasilkan kulit risoles lebih elastis dan tidak mudah sobek. Namun jika ingin kulit risoles lebih lembut, silahkan menggunakan tepung terigu protein sedang. Saya masukkan susu cair secara bertahap. Fungsi susu cair di sini selain membuat kulit risoles lebih lembut, juga bisa menambah kaya rasa dan nilai gizi yang lebih tinggi. Kemudian adonan disaring dan diamkan beberapa saat sebelum dipergunakan. Dan berikut adalah bahan untuk isian risoles. Ini adalah campuran mayones yang sudah dimasak di awal tadi, smoked beef, telur rebus yang sudah saya potong-potong, dan keju mozzarella yang juga sudah saya potong-potong.
Selanjutnya saya akan memasak kulit dadarnya. Setelah adonan dibiarkan minimal 20 menit, aduk-aduk sebelum digunakan dan cetak pada wajan anti lengket. Di sini saya menggunakan teflon ukuran 22 cm. Nah, ini pinggirnya sudah mulai terlepas, artinya dadar sudah matang dan boleh diangkat. Nah, ini hasilnya setelah semua dicetak. Tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal, dan juga tidak menempel pada kulit di bawahnya. Selanjutnya akan saya isi dengan bahan isian. Untuk kulit yang halus, letakkan di bagian dalam, lalu letakkan smoked beef yang sudah dibagi menjadi 2. Tambahkan mayones. Tambahkan potongan telur rebus dan keju mozzarella. Sebenarnya untuk isian boleh disesuaikan dengan selera masing-masing, atau jika ingin berjualan silahkan disesuaikan dengan harga jual. Nah, ini selanjutnya tutup dengan potongan smoked beef, kemudian tutup dengan kulit dari bawah dan dari samping kanan dan kiri, lalu gulung dan rapikan. Nah, seperti ini, lakukan hingga semua selesai. Selanjutnya, untuk proses coating, saya di sini menggunakan cairan tepung dan tepung panir yang sudah saya blender sebelumnya. Caranya, celupkan risoles pada cairan tepung menggunakan tangan kiri, lalu masukkan ke tepung panir. Dengan menggunakan tangan kanan, lumuri hingga seluruh permukaan risol tertutup dengan tepung panir. Nah, dengan cara seperti ini, tangan yang masuk ke dalam bahan pencelup tidak terkena oleh tepung panir. Lakukan hingga semua selesai dan biarkan di chiller kurang lebih 1 jam sebelum digoreng. Proses selanjutnya adalah menggoreng risoles. Gunakan api cenderung besar dan masukkan risoles dalam kondisi minyak sudah panas. Tips supaya risoles tidak pecah. Jangan mengisi mayones terlalu penuh. Jika menggunakan takaran gram, jangan lebih dari 15 gram. Jadi ketika dipanaskan, isian tidak menekan dari dalam yang akan mengakibatkan kulit risoles pecah. Karena semua isian dan kulit sudah matang, tidak perlu menggoreng terlalu lama. Jadi ketika sudah terlihat risoles mulai berubah warna, segera balik 1 kali saja. Kemudian biarkan sebentar dan angkat. Jika terlalu lama menggoreng, risoles bisa pecah dan tidak menggelembung lagi. Nah, ini dia risoles sudah siap untuk dinikmati. Untuk menikmati risoles paling enak ketika masih hangat. Ketika sudah dingin bisa dihangatkan dengan cara digoreng kembali. Oh ya, risoles yang sudah siap goreng jika disimpan di dalam chiller bisa bertahan 1-2 hari. Jika disimpan di freezer dalam kondisi beku bisa bertahan 3 bulan dengan penyimpanan yang higienis dan suhu freezer stabil. Dan jika ingin dijual siap makan bisa dikemas cantik seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.